Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan belajar dari rumah. Bersama saya, Ibu Suprapti, mengajar mata pelajaran seni budaya kelas 9, tahun pelajaran 2020-2021. Bagaimana anak-anak sekalian, masih semangat belajar seni budaya pada hari ini? Pada hari ini kita akan belajar seni budaya bab 1 dengan tema seni lukis. Sebelum menginjak pada materi, kita amati gambar berikut. Tujuan pembelajaran seni lukis. Peserta didik diharapkan dapat 1. Mendefinisikan pengertian seni lukis dengan benar. 2. Mengidentifikasi jenis lukis berdasarkan temanya dengan tepat. 3. Menjelaskan berbagai gaya karya seni lukis dengan baik. 4. Mengidentifikasi bahan dan alat berkarya seni lukis dengan benar. 5. Menjelaskan teknik berkarya seni lukis dengan baik. Pengertian seni lukis. Apakah yang dimaksud dengan seni lukis? Pengertian seni lukis menurut tokoh antara lain, seni lukis adalah bagian dari seni rupa 2 dimensi. Seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar yang memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak, atau gaya, teknik, bahan, serta bentuk karya seni tersebut. Sedangkan pengertian melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau dasar dari objek 3 dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Sedangkan lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang 2 dimensi dengan menggunakan warna dan garis. Nah, sudah jelas itu tadi yang dimaksud dengan pengertian seni lukis. Lanjut, tujuan berkarya seni lukis. Tujuan berkarya seni lukis secara umum ada 6, yaitu tujuan religius, tujuan estetis, tujuan simbolis, tujuan medis, ekspresi, dan komersil. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, seniman semakin bebas dalam mengungkapkan ekspresinya, emosi dan konsepnya
Tujuan berkarya dikelompokkan dalam tujuan berkarya seni lukis antara lain: 1. Tujuan religius, yaitu lukisan yang menjadikan media bagi manusia untuk dekat dengan Sang Pencipta sebagai pelindung dan penjaga pengampun dosa. Kedua, tujuan kritik sosial. Kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan lain yang terjadi dalam masyarakat bisa menjadi ide dalam berkarya seni lukis. Objeknya bisa dengan simbol-simbol yang bisa dikaitkan dengan peristiwa. Kritik yang disampaikan dalam bentuk-bentuk yang bersinggungan dengan pemerintah, lembaga sosial, ataupun kepada pemegang kekuasaan. Contoh lukisan karya Joko Pekut. Tujuan kritik sosial. Yang ketiga, tujuan ekspresi. Lukisan menjadi media ekspresi dan media untuk mencurahkan emosi atau perasaan. Coretan warna atau garis merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya, tidak hanya mengutamakan keindahan semata. Yang keempat, tujuan komersil, yaitu tujuan penciptaannya lebih mengutamakan aspek komersil, sehingga bentuk dan gayanya cenderung mengikuti selera pasar. Contohnya, karya lukis yang dijual di pinggir jalan dengan warna mencolok dan kebanyakan didominasi oleh lukisan pemandangan. 5. Tujuan estetis, yaitu tujuan berkarya yang mengutamakan nilai keindahannya. Yang terakhir, yang keenam, tujuan magis. Tujuan magis yaitu tujuan berkarya seni untuk mendapatkan hal-hal yang gaib. Itulah tujuan-tujuan dalam berkarya seni lukis. Saya kira sudah jelas. Kita lanjut. Atau gaya seni lukis menurut masanya dibedakan menjadi 3, yaitu gaya tradisional, gaya modern, dan gaya postmodern. Gaya tradisional dibedakan menjadi 2, gaya primitif dan gaya klasik. Gaya modern dibedakan menjadi gaya representatif, gaya deformatif, gaya non-representatif. Gaya postmodern yaitu gaya gabungan sederhana dengan perubahan bentuk. Gaya postmodern disebut juga dengan gaya kontemporer. Ciri-cirinya unik, individualis, universal, ekspresif, survival, apresiasi simpatik, empatik, kritis.
Gaya tradisional dibedakan menjadi dua, yaitu gaya primitif dan gaya klasik. Gaya representatif adalah gaya yang perwujudannya sesuai dengan keadaan nyata. Dalam bagan gaya representatif terdiri naturalisme, realisme, romantisme. Naturalisme yaitu gaya perwujudannya sesuai dengan alami. Realisme, gaya yang perwujudannya sesuai kenyataan hidup, tidak mengurangi objek. Romantisme yaitu gaya yang melukiskan tokoh-tokohnya. Gaya naturalisme Abdullah Suryobroto, Mas Pirngadi, Wakidi. Gaya realis Trubus Wardoyo, Tarmizi, S. Sujoyono, dan Dula. Sedangkan tokoh romantisme adalah Raden Saleh, Francisco Buya, Turner. Gaya deformatif yaitu gaya yang cara perwujudannya sudah mengalami perubahan bentuk atau penggayaan bentuk yang baru, namun tidak meninggalkan ciri khas bentuk aslinya. Silakan dibaca. Yang ketiga, gaya non-representatif atau gaya abstrak, yaitu gaya yang bentuknya sulit untuk dikenali atau sudah meninggalkan bentuk aslinya. Tokohnya adalah Amri Yahya, Fajar Sidik, Muhtar, Sadali. Berikut tema seni lukis. Tema adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada dalam sebuah karya, baik yang berbentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Tema-tema dalam pembuatan karya tulis antara lain: 1. Manusia dengan dirinya sendiri, yaitu dirinya sendiri bisa dijadikan objek dalam berkarya seni lukis. Yang kedua, manusia dengan orang lain, bahwa dalam berkarya seni lukis bisa mengambil objek orang lain dalam mengungkapkan ide gagasannya. Yang ketiga, manusia dengan alam sekitar. Jadi alam sekitar contohnya seperti menggambar pemandangan, laut, binatang, bisa dijadikan objek dalam berkarya seni lukis. Yang keempat, manusia dengan alam benda. Di tema manusia dengan alam benda bisa menggunakan objek, benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu benda ciptaan Tuhan maupun buatan manusia.
Yang kelima, manusia dengan aktivitasnya. Jadi tema ini bisa mengambil objek, kegiatan, atau pekerjaan yang sedang dikerjakan. Yang terakhir yaitu manusia dengan alam khayal. Tema ini mengambil dari khayalan yang bersumber dari pengalaman pada saat bermimpi. Inilah yang dimaksud dengan tema-tema dalam berkarya seni lukis. Demikian tadi pembahasan tentang seni lukis. Jika kurang jelas, kita buka lagi materinya. Kita lanjutkan minggu depan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.